Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke Egyptian series berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Berkaitan itu semua, Kevin udah lama banget nggak membahas tentang cinta secara spiritual. Ada apa untuk energi terupdate-nya antara kamu dengan cinta secara spiritual kamu? Mungkin buat saat bagian yang bingung apa sih cinta secara spiritual, kalian bisa cek aja di video-videonya Kevin yang sebelumnya. Dan kita akan cek energi kamu dan juga diri dia dalam cinta secara spiritual. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Hubungan cinta secara spiritual antara kamu dan juga diri dia. Ada energi apa antara koneksi cinta secara spiritual kamu bersama dengan dia? Kita akan cek ya sahabat kebahagiaan. Usahakan untuk sahabat kebahagiaan sebut nama dia dalam hati kamu. Sebut nama dia dalam hati kamu. Koneksi cinta secara spiritual antara kau dan dia. Oke, sambil Kevin merasakan energinya. Ini adalah energi hubungan kamu bersama diri dia dalam koneksi cinta secara spiritual. Kita akan cek bersama-sama seperti apa alur energinya dan seperti apa energi hubungan kamu bersama dia. Kita akan cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah saat bagian tersembunyi. Ya, sepertinya hubungan ini sudah menjadi sesuatu hal yang sifatnya adalah misteri. Namun misterinya sudah Kevin pecahkan ya dari pembacaan-pembacaan yang sebelumnya. Dan ketika kamu ngerasain hubungan cinta secara spiritual yang kuat banget dengan diri dia, mungkin kamu bertanya-tanya sebenarnya dia itu dikirim Tuhan dalam hubungan semacam ini itu untuk apa? Apakah orang ini bisa memberikan sebuah janji kebahagiaan kepada kamu atau tidak? Nyatanya hubungan ini adalah hubungan yang memang bisa dinikmati kapanpun ya saat kebahagiaan, selagi keinginan, selagi hasrat atau gairah ini sudah saat kebahagiaan tepiskan. Koneksi cinta secara spiritual itu adalah bukan hubungan yang istilahnya kayak hubungan yang kenal putus kemudian udah selesai. Enggak. Karena ini memang ada kaitannya juga dengan hubungan past life, hubungan karma, hubungan twin flame, hubungan soulmate, karena melibatkan tentang sisi spiritual kalian. Semakin dia hadir kepada diri saat kebahagiaan, tentunya semakin banyak memberikan perubahan-perubahan dalam hidup kamu. Begitupun juga dia, banyak sekali perubahan-perubahan yang dia rasakan ketika bertemu dengan kamu. Kartunya di sini adalah Dewa Amun. Kalimat oracle-nya tentang sesuatu hal yang tersembunyi. Ya, hubungan ini yang tadinya nggak tahu jalannya itu kemana, arahnya itu kemana. Mungkin ketika saat bagian nonton channel YouTube-nya Kevin bukan hanya cari resonate-nya aja, tapi memahami tentang jenis koneksi, jenis hubungan, sehingga yang tadinya menjadi sebuah misteri bukan lagi sebuah misteri. Karena kamu sudah tahu aliran energinya di sini. Dan mungkin untuk saat bagian yang bingung tentang cinta secara spiritual apa, mungkin kalian adalah subscriber baru, coba kalian cek ya di video-videonya Kevin. Atau mungkin juga nanti kurang lebih bulan Desember atau Januari nanti bukunya Kevin terbit berkaitan dalam jenis cinta secara spiritual. Oke. Kalimat oracle dari kartu Amun di sini, yang disembunyikan akan muncul dalam permukaan, terlindung atau terungkap. Nah, sepertinya sudah terungkap dan hubungan kalian semakin kuat karena memang sudah terlindungi. Amun di sini memiliki kekuatan yang besar. Dia adalah dewa yang memiliki kekuatan yang besar di dalam mitologi Mesir kuno. Dia dewa yang memiliki power, meskipun keberadaannya tersembunyi, meskipun ceritanya mungkin penuh dengan misteri.
Namun kekuatan Amun di sini bisa memunculkan sesuatu yang tidak terungkap dan kemudian terungkapkan. Dan kamu sama dia tadinya tuh nggak tahu hubungannya tuh seperti apa, koneksinya itu memang kerasa kuat banget. Mungkin kamu berpikir bahwa apakah kita lebih baik berpisah atau tidak. Tapi ketika saat bagian mempelajari tentang cinta secara spiritual yang pada dasarnya memang jalani aja, penuh dengan kesadaran, penuh dengan energi kebangkitan, maka kekuatan kalian itu tidak lagi berharap tentang cinta harus memiliki. Tapi keikhlasan, kesadaran diri kalian ini membuat cinta ini semakin kuat. Dan kemudian energinya adalah terlindungi. Terlindungi karena hubungan kamu itu memiliki kekuatan yang besar banget. Energi pertama ini positif karena juga simbol dari kekuatan juga. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, saat bagian calling. Ini kayak lagunya HID nih, judulnya Calling. Oke, saat kebagian calling di sini tentang sesuatu hal yang kau panggil. Ya, apakah dia bisa dipanggil sama kamu? Bisa. Dalam sisi spiritual bisa dipanggil. Dalam jiwa kamu bisa dipanggil dan sangat mudah sekali. Hubungan kamu bersama diri dia memang cukup unik ya. Dan Kevin cukup belajar banyak dari kalian semua, terutama dalam jenis cinta secara spiritual ini. Kalian tidak membutuhkan bahasa verbal seperti bahasa kita manusia. Kalian menggunakan bahasa non-verbal kalian, baik dalam telepati, dalam panggilan jiwa, sesuatu yang gak bisa dijelaskan kata-kata. Karena bukan tubuh fisik kamu yang berperan dalam hubungan ini, tapi spiritual kamu atau roh kamu atau jiwa kamu itu memang sudah berperan dalam koneksi semacam ini. Meskipun mungkin ada di antara satu bagian yang cintanya bersatu dengan cinta secara spiritual, tapi mungkin ada yang di sini justru kebanyakan nggak ada ya. Justru sebaliknya, satu bagian tuh nggak bisa bersatu dengan dia, tapi esensi untuk saling support, untuk saling mendoakan secara spiritual itu kuat banget. Maka keberadaan kalian bukan hanya dinilai sebagai keberadaan fisik. Keberadaan non-fisik pun bisa merasakan kebahagiaan di sana. Karena kamu sudah terlepas dari kemelekatan itu. Dan untuk ke tahap itu, luar biasa hebatnya yang saat bagian perjalanan kamu dalam tahap cinta secara spiritual dari pembacaan Kevin 2 tahun yang lalu sampai dengan saat ini. Ini pembacaan itu naik tingkatnya pesat banget, terutama dalam kesadaran. Dan Kevin lihat kamu bisa memanggil diri dia sih dalam batin, atau mungkin juga batin doang, tiba-tiba dia bisa hubungin kamu. Dia kerasa saat kebagian. Dan ini adalah bagian dari telepati tanpa kamu sadari atau kamu sadari. Karena panggilan jiwa kamu memanggil diri dia, ini bisa ketarik. Kalau di istilah kejawen itu mungkin namanya adalah sukmo sejati, memanggil sukmonya dia. Dan kemudian apa yang kamu panggil, apa yang kamu sampaikan, dia bisa merasakan hal itu. Ini halu gak sih Kevin? Enggak ada yang halu sama kebahagiaan. Karena kita itu makhluk 3 dimensi. Dan kita punya roh sebagai makhluk 4 dimensi. Dan dimensi lain di dimensi kelima. Karena kita manusia sejatinya memang masih terbelenggu di dalam tubuh fisik sebagai tubuh 3 dimensi. Tapi kita punya roh yang memang berkaitan juga dengan spiritual kita, kepada diri kita, kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya kepada dia. Karena kamu bisa memanggil diri dia. Dan ini adalah kuatnya hubungan kamu sama dia. Oke, ini cinta yang luar biasa loh. Lebih tinggi daripada cinta secara emosional. Oke, selanjutnya, cerminan. Cinta secara spiritual yang paling kuat itu adalah twin flame, sahabat kebahagiaan. Tapi kalau misalkan kalian gak memahami tentang makna twin flame, gak bisa bertahan dalam twin flame, mungkin itu menyiksa untuk sebagian orang. Tapi ketika sahabat bahagia mempelajari betul tentang apa makna twin flame, apa yang namanya hubungan mirroring, banyak sekali hal-hal indah yang bisa kalian rasakan. Tapi kalau nggak kuat, ini mungkin bisa menjadi sebuah penderitaan. Kenapa menderita? Karena melekat di dalam sebuah keinginan. Dan cinta secara spiritual itu udah terbebas dari keinginan-keinginan tersebut. Kau dan dia adalah cerminan. Kau dan dia memiliki banyak sekali kesamaan. Makanya hubungan kalian itu adalah sesuatu hal yang unik ya, karena kembar. Kartunya adalah Giza, tentang sebuah cerminan. Kau adalah dia, dia adalah kamu. Ini istilah paling kuat adalah twin flame atau soulmate. Karena twin flame soulmate itu adalah bagian dari cinta secara spiritual. Kalau kalian yang ngerasa hubungan ini menyiksa banget, artinya kalian belum menikmati esensi pembelajaran-pembelajaran yang positif dari koneksi semacam ini. Jadi mungkin satu bagian butuh literasi juga,
dari pembacaan-pembacaannya Kevin atau mungkin juga dari literasi lain. Tapi sepertinya jarang banget ada yang membahas tentang cinta secara spiritual semacam ini. Dan mungkin kalau kalian pelajari dari pembacaan Kevin yang sebelum-sebelumnya, ada sesuatu yang berkesan dalam diri kamu, terutama kesadaran dan peningkatan diri kamu untuk mengontrol diri dan berubah menjadi lebih baik. Kau dan dia adalah cerminan. Kau adalah dia adalah kamu. Egonya sama, kesukaannya banyak yang sama. Terkadang nggak tahu kenapa, entah kebetulan atau tidak, kalian sering pakai baju juga sama, padahal nggak pernah janjian. Atau kejadian-kejadiannya pun juga sama, saat kebahagiaan. Bukan kebetulan. Di dunia ini gak ada yang kebetulan. Semua itu ada sebab akibatnya. Dan ini adalah bagian dari takdir ya, bahwa kamu sama dia tuh bertemu di sini. Ketika kamu menguatkan diri dia, energinya dia seketika akan kuat banget. Dan sebaliknya, ketika dia memberikan sebuah kekuatan pada kamu, kamu seketika juga akan kuat banget. Ini adalah bagian dari cerminan untuk merefleksikan bahwa kalian mampu dan bisa untuk saling mensupport satu sama lain. Awalnya berat loh hubungan semacam ini, tapi perlahan-lahan ini adalah proses ya untuk berkembang. Dan gak mudah sih berada di tahap cinta secara spiritual. Dan kalian juga tahu ya, suatu bagian dari pembacaan Kevin yang lalu, gak mudah untuk bisa berada di tahap semacam ini. Dan ketika kamu sudah berada di tahap ini, adalah syukuri, rasakan, ngalir aja, dan selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalimat oracle dari kartu Giza atau cerminan adalah kata-katamu mencerminkan jiwa kamu. Maka lebih baik katakan hal-hal yang positif dalam hubungan ini tentang kau dan dia. Ketika kamu berafirmasi positif, maka itu yang akan merefleksikan. Kamu berkata bahwa cinta kita abadi, kita dipertemukan di dunia ini untuk saling support satu sama lain. Cinta kita tidak bisa terbagi oleh banyak hal. Cinta kita adalah murni, aku dan kamu saling merasakan satu sama lain. Aku dan kamu selalu berbahagia. Aku dan kamu selalu bisa menikmati hidup ini penuh dengan kedamaian dan sukacita. Aku percaya hadirmu untukku. Dan aku percaya hadirku untukmu. Kita bersama-sama bersyukur dalam kebahagiaan. Mungkin itu adalah contoh bagian afirmasi yang bisa sangat bagian terapkan di dalam hubungan ini dengan cinta secara spiritual kamu. Apapun afirmasinya kamu, sampaikan atau utarakan dalam jiwa kamu yang terdalam, terutama untuk energi-energi positif, sehingga hubungan kamu sama dia bisa terpanggil untuk menciptakan sebuah kedamaian. Dan hubungan kamu itu kuat loh. Kamu kan cerminan nih, saat kebahagiaan, refleksi cerminan. Kalau yang satunya rusak pecah, satunya juga akan pecah. Kalau satunya kuat, yang satunya juga kuat. Maka dari itu, jangan membuat hal negatif dalam hubungan ini. Ketika kamu memberikan hal negatif ke dia, dia juga akan memberikan hal negatif kepada kamu. Tapi ketika kamu memberikan hal yang positif ke dia, dia akan memberikan hal yang positif juga. Karena hubungan kamu adalah cerminan. Jadi kata-katamu akan mencerminkan jiwamu. Nih, kalian sahabat bagian bisa baca ya kalimat oracle-nya. Oke, kelihatan nggak? Oke, kelihatan lah ya. Kata-katamu mencerminkan jiwamu. Jadi katamu ini, apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan, ini akan mencerminkan jiwa kalian. Karena jiwa kalian itu beneran terhubung. Sehingga secara kamu sadari atau tidak kamu sadari, lewat tubuh non-fisik kamu, mereka antara kau dan dia ini memang sudah saling mengutarakan sesuatu. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, iman. Oke, kartunya adalah Hierophant, saat bagian. Kevin berkali-kali menyampaikan kepada saat bagian di dalam kartu tarot. Ini bukan kartu tarot ya, ini kartu oracle yang Kevin ciptakan. Di dalam kartu tarot, kalau cinta secara spiritual itu paling banyak keluarnya adalah kartu Hierophant, kartu The High Priestess, atau kartu The Hermit. Dan ini adalah kartu oracle yang Kevin ciptakan. Dan Kevin masukkan The Hierophant atau Hierophant.
Tema kita adalah cinta secara spiritual. Kartunya muncul, dan kartunya nggak pernah Kevin manipulasi dan Kevin shuffle, nggak Kevin buka satu-satu. Mengindikasi bahwa ini adalah bacaan real, bacaan yang nyata, bahwa hubungan kamu bersama diri dia adalah sebuah kenyataan, di mana kisah kalian akan tertulis di dalam sebuah kebahagiaan. Hubungan kalian memang sudah tercatat di bintang-bintang, di langit, sehingga tergantung kalian mau menjalankannya itu seperti apa. Kalau kamu mau jalaninnya itu dengan berat hati, maka itu yang akan kamu dapatkan. Tapi kalau kamu ngejalaninnya itu dengan senang hati, sukacita, kebahagiaan, berserah diri, kesadaran, dan lain sebagainya, maka itu yang akan kamu dapatkan. Kamu bisa merubah nasib hubungan ini. Ingat ya, nasib hubungan ini bisa dirubah. Tapi takdirnya adalah kamu memang sudah ditemukan sama dia. Kalau kamu sudah ditakdirkan untuk bertemu dengan dia, maka kamu yang menentukan nasib kamu. Nasibnya baik, maka akan menjadi baik. Berusahalah. Kalimat oracle-nya di sini tentang sebuah iman atau tentang sebuah kepercayaan. Kalau kamu percaya dan yakin bahwa aku sudah ditakdirkan bertemu dengan dia untuk menciptakan vibrasi yang positif, energi yang positif, bahwa aku sadar segala sesuatunya di sini bukanlah atas dasar kepemilikanku. Aku adalah milik Tuhan, dia juga adalah milik Tuhan. Meskipun kita mencintai tidak saling memiliki, tapi kita sama-sama memiliki Tuhan yang sama. Sehingga aku tidak akan pernah takut kehilangan dia. Itu adalah dasar dari iman kalian untuk bisa merasakan cinta dengan kebebasan. Sisi spiritual dalam diri akan mengantar ke puncak kesadaran. Apapun yang Kevin sampaikan tadi mungkin adalah bagian dari potongan-potongan untuk saat bagian bisa terantarkan ke dalam puncak kesadaran dalam jenis cinta secara spiritual ini. Memang kalau cuma cari resonate-nya doang, kalian nggak memahami bacanya Kevin, mungkin kalian akan kebingungan. Apalagi yang bingung tentang apa itu cinta secara spiritual, apa itu cinta secara emosional. Karena itu adalah bagian dari edukasi juga. Jadi harap disimak baik-baik saat bagian. Di sini pembacaan ini bukan hanya tentang resonate dan tidak resonate-nya, tapi adalah bagaimana kalian memahami dengan baik cinta itu bukan sesuatu hal yang menyakitkan. Cinta yang penuh dengan kesadaran akan menciptakan pertumbuhan, baik pertumbuhan secara mental, pertumbuhan secara fisik, pertumbuhan secara spiritual. Dan tema kita adalah cinta secara spiritual. Kalimat oracle-nya di sini adalah sisi spiritual dalam diri akan mengantar ke puncak kesadaran. Maka hubungan kamu jika memiliki sisi spiritual yang cukup baik, terutama dari keyakinan, iman, hal-hal yang positif, memahami tentang kaidah agama masing-masing, sehingga hubungan kalian akan merasakan kedamaian, akan merasakan sebuah puncak dalam kesadaran. Kesadaran datang dari dalam diri kita, dari kedamaian, penerimaan, pencerahan dalam hidup, sehingga hubungan semacam ini dinikmati, bukan disesali. Lalu untuk energi yang selanjutnya, waktu. Ya, cinta secara spiritual pada dasarnya bukan terjebak di dalam dimensi keempat atau 4 dimensi. Cinta secara spiritual itu tidak terkait oleh waktu saat ini. Tidak. Karena cinta secara spiritual itu memang terhubung meskipun tak ada waktu sekalipun. Karena esensi yang kalian rasakan itu bukan ngomongin tentang hubungan fisik saja. Roh kita itu tidak terbebas oleh ruang dan waktu loh sahabat kebahagiaan. Roh kita itu bisa menjumpai masa lalu, saat ini atau masa depan. Makanya ada istilahnya adalah astral projection, atau mungkin juga merogoh sukmo, karena itu tidak terbatas oleh dunia fisik. Terapan ilmu spiritual atau ilmu supranatural semacam itu memang ada. Dan sebagian orang mungkin ada yang mempunyai kemampuan semacam itu. Mungkin salah satu di antara sahabat kebahagiaan punya kemampuan semacam itu, entah astral projection atau merogoh sukmo, atau mungkin juga fisik kamu diam tapi ruh kamu bisa berlari kemanapun. Itu nyata, itu ada. Dan hal semacam ini hubungan kamu bersama diri dia tanpa kamu sadari atau kamu sadari, ini memang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan mungkin
Ini adalah reinkarnasi kesekian kalinya untuk bertemu. Sehingga di dalam sebuah reuni semacam ini antara kau dan dia, ada sebuah misi jiwa. Apa misi jiwanya? Pernah Kevin sebutkan di pembacaan Kevin yang sebelumnya, tapi Kevin ingatkan lagi. Misi jiwa kalian adalah berbagi kebahagiaan, atau mungkin juga belajar untuk bisa menyadari bagaimana kalian bisa memberikan energi-energi positif untuk diri sendiri dan untuk diri dia. Semakin kamu meningkatkan nilai spiritual kamu, berbagi, melakukan sebuah kebaikan tanpa melekat di dalam sebuah hubungan, maka kamu akan bisa merasakan hubungan secara fisik itu bahagia dengan dia. Karena tubuh non fisik kamu atau jiwa spiritual kamu atau tubuh spiritual kamu di sana sudah ngerasain bahagia, saat kebahagiaan. Maka tinggal PR-nya adalah gimana kalian bisa menguatkan diri kamu untuk berbahagia bersama di dunia fisik ini. Tentang sebuah waktu yang tak terbatas, kamu punya itu semua, maka nikmatilah. Dan perlu diingatkan saat kebahagiaan, jika kita hidup di dunia fisik ini, kita nggak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Jika kisah kamu sama dia itu banyak sekali hal negatifnya, kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Tapi kita bisa memperbaiki menjadi lebih baik lagi untuk kehidupan yang saat ini. Karena yang terpenting adalah hari ini, bukan kemarin. Yang paling penting adalah hidup saat ini, untuk menciptakan kebahagiaan yang positif di masa depan. Untuk kalimat oracle-nya adalah, kau tak akan pernah kembali ke masa lalu. Ciptakan kehidupan yang lebih baik untuk hari ini, esok, dan nanti. Hari ini adalah hari di mana sahabat bahagia memiliki kekuatan yang hebat dalam hubungan ini. Antara kau dan dia akan melewati waktu yang jauh lebih indah. Banyak kesan-kesan yang akan sahabat bahagia rasakan ketika ngejalin hubungan bersama dia. Tapi ingat, jangan melekat. Dan ketika kamu gak melekat sama dia, kamu akan menikmati waktu untuk bisa berbahagia bersama. Oke, kita akan lanjut menggunakan kartu tarotnya. Kevin pakai kartu tarot Nefertari. Ini kartunya itu limited edition banget. Kevin dapat ini tuh susah banget dari Itali. Dan kemudian dapat ya, karena ini yang original, yang asli. Kalau yang KW itu banyak, dan banyak juga tarot reader lain tuh pakai kartunya yang KW. Ya apapun itu juga, Kevin sebagai konten kreator dan pencipta kartu tarot juga harus lebih bisa menghargai penciptanya dan sebisa mungkin menggunakan kartu yang original. Karena Kevin menghargai banget setiap kartu itu ada artinya dari sang penciptanya juga, sehingga Kevin pelajari di situ. Tapi kalau kartu yang KW itu nggak ada. Ada pun juga itu cuma PDF, hanya lewat web doang. Dan itu tidak menghargai pengarangnya. Karena Kevin sangat menghargai pengarangnya kartu ini. Ini terbitan dari Itali, Lo Scarabeo. Oke, itu sedikit informasi tentang kartu tarot ya, soal kebahagiaan. Karena kartu tarot itu bukan barang yang murah. Yang murah banyak di Shopee, tapi itu palsu. Oke, kita akan cek untuk energinya. Kita akan cek untuk aliran energi yang selanjutnya, hubungan kamu bersama diri dia. Kita akan cek untuk kartu yang selanjutnya. Oke, ada kartu Knave of Swords. Saat kebahagiaan, hubungan kamu bersama diri dia akan selalu terlindungi. Dan hubungan ini gak usah terlalu bagaimana ya saat kebahagiaan. Karena orang ini akan selalu memperhatikan kamu juga. Bentuk perhatiannya dia itu bermacam-macam. Baik dari doa, baik dari support, baik dari komunikasi dan lain sebagainya. Karena orang ini memang melihat perkembangan kamu, positive energy. Lalu kau dan dia. Oke, ada kartu Two of Swords. Ini simbolnya unik nih. Ada simbol dua perempuan yang sedang salaman, salim kayak gini ya, kayak mau lebaran apa ya? Salaman kayak gini nih. Kalian bisa lihat nggak simbolnya? Kelihatan ya. Ini simbolnya kayak orang lagi salaman. Two of Swords-nya di sini unik, yaitu sesuatu hal yang sepertinya sedang terkoneksi
saling memberikan sebuah petunjuk, dan saling memaafkan. Dan hubungan ini memang penuh dengan forgiveness-nya, penuh energi pemaafan, energi pengampunan, sehingga vibrasinya itu mudah banget kalian nikmati. Begitupun juga sahabat kebahagiaan, kamu mudah sekali memaafkan untuk dia, dan dia ke kamu juga sama. Makanya hubungan kamu sama dia tuh awet dan juga kuat. Karena kesadarannya di sini tidak mementingkan ego, harus gimana, harus nurutin ini itu, enggak. Penuh dengan energi pengampunan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu King of Wands. Sahabat kebahagiaan, King of Wands ini tentang sebuah kontrol diri. Ya, kontrol diri yang kuat akan menciptakan hubungan yang kuat. Kalau hubungannya di sini nggak ada kontrol diri, ibarat kata masih ngikutin ego, pasti hubungannya akan lemah banget. Dan kartu King ini adalah simbol dari kekuatan yang besar. Simbolnya di sini adalah King Ramses, mengindikasi bahwa kamu punya kendali untuk mengantarkan hubungan ini kemana. Dia pun juga punya. Maka dari itu, ciptakan sebuah hal-hal yang positif saja, karena cinta kamu dan dia itu kuat dan abadi sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan ini ada istilahnya hubungan kamu sama dia adalah cinta tak harus memiliki, nggak masalah. Yang penting sahabat kebahagiaan masih bisa menyadari, masih bisa tahu untuk tumbuh bersama di dalam kesadaran spiritual, pasti akan terhubung kembali. Entah di kehidupan saat ini atau mungkin juga kehidupan yang akan datang, atau mungkin juga di dimensi lain, dimensi surga mungkin, atau dimensi Tuhan mungkin. Kalian bisa berada di tahap itu. Oke, untuk energi yang selanjutnya, Seven of Pentacles. Saat kebahagiaan Seven of Pentacles di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang kesabaran, perjuangan, kesabaran, kerja keras. Ya, memang gak mudah sih. Seperti yang Kevin sebutkan di kartu Oracle di atas, hubungan ini gak mudah, gak ada yang instan. Kalaupun ada yang instan itu luar biasa, terutama dalam ranah kesadaran. Kamu harus menghargai tentang perjuangan dalam hubungan ini, menghargai dia dan menghargai usaha kamu. Ketika menghargai di sini, maka hubungan kalian tuh tidak akan pernah menuntut apapun, sehingga ngalirnya itu udah terarah soal kebahagiaan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Ace of Pentacles. Ini hubungannya kuat banget sih. Hubungan kamu sama dia tuh kuat banget. Kalau hubungannya kuat semacam ini, ya nikmati dan bersyukur. Ini kalau membahas cinta secara spiritual itu memang terkadang bahasanya itu penuh dengan kiasan, atau mungkin juga sulit untuk Kevin terjemahkan. Tapi Kevin terjemahkan apapun yang Kevin rasa ya, karena cinta secara spiritual itu butuh pemahaman yang tinggi. Dan Kevin merasakan di energi kartu Ace of Pentacles, peluang kamu nantinya untuk bisa bertemu di dalam sebuah kebahagiaan, meskipun ada istilahnya cinta tak harus memiliki, ini ada, entah di reinkarnasi selanjutnya atau di kehidupan yang lain, tapi ada. Kalau misalkan di saat ini kamu nggak bisa memiliki dia, nanti ketemunya kalian ketemu lagi. Maka tingkatkan hal-hal yang positif saja, biar kamu next selanjutnya bisa bertemu. Dan Kevin melihat energi fisiknya kamu itu nggak akan pernah bisa dia lupakan soal kebahagiaan. Dia nggak bisa ngelupain kamu. Begitupun juga kamu nggak bisa ngelupain dia. Karena ini udah kayak tertanam banget di dalam sel memori kamu. Sudah masuk ke dalam darah kamu juga mungkin ya istilahnya, diri dia. Sehingga hubungannya itu tuh memang selalu terngiang-ngiang aja. Tapi kalau misalkan nggak bisa ngontrol ini semua, ini bisa menjadi sebuah kemelekatan saat kebahagiaan. Maka untuk bisa mengatasi ini semua adalah belajar berkesadaran, biar nggak melekat. Ini ujiannya nih, ujian cinta secara spiritual itu memang berat sih. Tapi kalau udah bisa melalui ini semua, ya udah ngalir dan kamu nggak akan komplain. Oke, ini energinya positif. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Knight of Wands, saat kebahagiaan. Uniknya kamu sama dia adalah bagaimana kalian tuh saling menguatkan satu sama lain. Ini tentang sebuah kebutuhan dalam hubungan.
bukan tentang sebuah keinginan semata. Dia kalau dipanggil bisa datang. Kamu kalau dipanggil bisa datang. Walaupun mungkin malas untuk responnya, tapi masih tetap mendoakan. Ini adalah hubungan yang luar biasa sih. Walaupun ego masih ada, maklum manusia. Masih berada di dimensi manusia. Jadi maklumin ya kalau misalkan ego keras kepala atau apa, maklum. Tapi yang penting bisa belajar untuk menyadari apa yang kamu lakukan baik atau tidak. Karena cinta secara spiritual yang kuat semacam ini antara kau dan dia, ini adalah belajar untuk tumbuh bersama. Hubungan ini adalah hubungan yang tumbuh bersama, sahabat kebahagiaan. Oke. Hai, kita pakai kartu kata hati dulu ya. Kartu ininya sudah Kevin tarik menggunakan kata hati. Apa sih kata hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan? Apakah kata hati ini mencerminkan suasana hati dalam hubungan ini atau tidak? Kita tarik untuk energinya. Kata hatinya dia, cinta secara spiritual kamu yang memiliki kekuatan yang cukup kuat, yang memiliki hubungan yang tak terbatas oleh waktu. Dan kau dan dia adalah cerminan. Karena ada kartu cerminan ya. Kita panggil hatinya dia, panggil kata hatinya dia untuk saat kebahagiaan. Sebut nama dia dalam hati kamu. Sebut nama dia dalam hati kamu. Kevin akan terkoneksi lagi. Seseorang yang namanya dipanggil oleh sahabat kebahagiaan dalam cinta secara spiritual. Apa ungkapan kata hati yang terdalam dalam hubungan ini? Kita akan cek. Aku mencintaimu sepenuh hati dan kembali sejuta kali. Oke. Kalian bisa cermati untuk kalimat ini. Aku mencintaimu sepenuh hati dan kembali sejuta kali. Artinya orang ini tulus mencintai kamu dan dia akan kembali sejuta kali. Dalam artian sejuta kali ini adalah bagian-bagian dari energi atau misi jiwanya. Kalian memang sudah berreinkarnasi sekian kali. Udah banyak banget, mungkin berjuta-juta. Dan ini adalah bagian potongan ingatan kamu. Makanya kamu sama dia tuh kayak ngerasa bahwa kita tuh seperti kenal udah lama banget dan kayaknya udah deket banget. Walaupun aku sama dia tuh jarang ketemu, tapi kayak udah ngerasa kenal banget. Itu adalah hubungan past life sahabat kebahagiaan. Karena orang ini akan mencintai kamu sepenuh hati dan akan kembali sejuta kali. Kalau udah sejuta gimana? Ya mungkin kalian sudah berada di tahap nirwana ya sahabat kebahagiaan. Dan ini adalah bagian-bagian dari past life sih. Cinta secara spiritual itu identik ke hal itu, terlebih hubungan twin flame. Oke, ini adalah energi yang luar biasa. Ya mungkin bisa menjadi bagian dari perenungan buat kita semua ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Aku berharap kita bisa bersama selamanya. Ini nggak bisa diputusin soal kebahagiaan. Maka kalau misalnya nggak bisa diputusin, balik di kartu cerminan ini. Kata-katamu mencerminkan jiwamu. Maka kita sampaikan afirmasi positif, hal yang positif, agar kembali ke diri kita, hal yang positif. Tapi kalau hubungannya sudah negatif, yang akan diterima adalah negatif. Sehingga ketika bertemu, menyakitkan. Nanti jadi hubungan karmic relationship. Tapi di sini, harapan bukan hanya kamu saja, tapi dia. Bahwa hubungan ini bisa bersama selamanya dalam sebuah kebahagiaan. Simbolnya ini unik. Ini kartu Kevin bikin sendiri ya. Gambarnya pun juga sama, Kevin bikin. Simbolnya laki-laki dan perempuan sedang berjalan, bergandengan tangan. Ini juga sama. Berjalan bergandengan tangan di ladang bunga matahari. Bunga matahari itu adalah simbol dari kebahagiaan. Bunga matahari itu adalah bunga spiritualnya Kevin, makanya di sini kartunya tuh gambarnya bunga matahari semua. Mengindikasi bahwa kau dan dia bahagia selamanya jika memang sudah paham tentang esensi hubungan ini. Ini mungkin kayak lagu Gala Bunga Matahari ya. Kalau misalkan ada yang ditinggalkan, di sana doain kamu dan kamu juga doain dia. Kalau misalkan ada yang dipanggil Tuhan duluan, di sana doain, kamu pun juga doain dia. Maka hubungan ini memang gak akan pernah terputus. Ini hubungan yang gak akan pernah terputus. Dan cinta secara spiritual itu bukan hanya sebatas kekasih saja, twin flame, sahabat.
anak dengan orang tua, itu juga bagian dari cinta secara spiritual. Itu luas sahabat kebahagiaan. Tapi kalau misalnya konsepnya di sini adalah hubungan aku dan kamu sebagai sepasang yang spesial, maka bisa diartikan bahwa hubungan kamu kalau misalkan ada yang pergi duluan, dijemput Tuhan, di sana doain kamu. Karena dekat dengan Tuhan pasti doanya mudah sekali dikabulkan. Tapi tergantung dari karma baiknya ya. Dan dia juga sama, doain kamu, kamu pun juga sama doain dia. Sehingga hubungannya itu memang benar-benar terhubung. Nanti bagaimana di dimensi lain, kalian akan bergandengan tangan, mengenakan gaun berwarna putih-putih. Kalian akan bergandengan tangan, entah di sebuah ladang bunga matahari atau sesuatu hal yang indah. Ini Kevin baca ini kayak terenyuh bener, kayak lihat sebuah vision gambaran. Entah ini kamu, entah ini kisah kamu atau kisahnya dia, atau mungkin juga Kevin pribadi ya. Ini Kevin lihat, ini Kevin menggunakan vision, bergandengan tangan di sebuah ladang matahari, bunga matahari, dan itu sedang berlari seperti gambar ini. Oke bentar, Kevin cut dulu, gak kuat. Oke, sahabat bagian videonya sempat Kevin cut dulu ya. Wow, ngerasain energi yang luar biasa. Mungkin kalian juga ngerasain apa yang Kevin rasakan. Kita lanjut lagi untuk energi yang selanjutnya dalam kata hati. Aku perlu menyelesaikan semuanya dulu sebelum aku bisa datang kepadamu. Ya, apapun yang dia lakukan, percaya dan yakin bahwa semuanya bisa terselesaikan. Masing-masing di antara kau dan dia memiliki kesibukannya. Jadi hargai itu sahabat bagian. Karena Kevin melihat dia untuk saat ini mungkin sedang mengerjakan sesuatu untuk diselesaikan. Sebelum dia bisa bertemu dengan kamu, dia harus menyelesaikan urusannya dulu. Karena dia pengen datang ke kamu dalam kondisi bahagia, dalam kondisi menyenangkan. Dan dia paham bahwa aku gak mau ngerepotin kamu. Ini adalah energinya dia. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Aku lelah berlari. Sahabat kebahagiaan. Hubungan ini memang pengalamannya di awal itu memang berat banget ya. Kalian juga ngalamin prosesnya gimana ngejalin hubungan semacam ini tuh memang berat banget. Maka kalau misalkan di sini lelah untuk berlari di dalam sebuah hubungan, jangan dipaksakan. Karena kalian akan tumbuh bersama di dalam sebuah kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Aku memikirkanmu sepanjang waktu. Antara kau dan dia sama-sama saling memikirkan satu sama lain. Tapi perlu diingatkan hal semacam ini jangan dijadikan sebagai kemelekatan. Jika tiba-tiba ingat dia atau tiba-tiba merasakan dia di dalam pikiran kamu, berafirmasilah. Karena kata-katamu akan mencerminkan jiwa kamu. Kata-katamu akan mencerminkan jiwa kamu. Jadi sampaikan hal-hal yang positif. Begitupun juga dia akan melakukan hal yang sama. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Aku butuh ruang. Ya, hubungan semacam ini memang tidak bisa dipaksakan ya sahabat bagian. Karena cinta secara spiritual itu yang bisa ngerasain adalah energi spiritual kalian. Maka energi fisiknya mungkin membutuhkan ruang khusus untuk berkonsentrasi, untuk ngelakuin aktivitasnya masing-masing. Sehingga kalau misalnya hubungan ini nempel terus, ini justru akan membuat ketidaknyamanan. Jarak di dalam hubungan ini justru akan membuat jiwa spiritual kamu atau roh kamu punya banyak waktu untuk bersama. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Aku merindukanmu tetapi aku tidak punya waktu sekarang. Ya, kita harus memahami bahwa orang ini mungkin sedang atau mungkin juga ingin menyelesaikan sesuatu dulu. Sehingga ini memang tidak bisa dipaksakan. Kalau tidak bisa dipaksakan udah gak usah melekat. Biarkan dia mau ngapain, kamu juga mau ngapain, juga bahagiakan diri sendiri. Sehingga ketika bertemu itu penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Karena hubungan kamu itu kuat saat kebahagiaan. Dan dia berkata bahwa dirinya dia memang rindu sama kamu. Dia punya rasa rindu, dia punya rasa kangen, dia punya sisi emosional yang dalam kepada sahabat bagian. Tapi kalau misalkan hubungan ini dipaksa, rasanya tidak mengenakan, senatural mungkin aja. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya.
Aku harap kamu ada di sampingku, ya. Ketika satu di antara kalian lagi sedih banget, lagi ngerasa nggak nyaman, tiba-tiba yang teringat itu adalah dia atau kamu. Karena dia itu pengen ada kamu untuk menemani ketika sedang terpuruk. Dan kamu pun juga sama, ketika lagi terpuruk pengen banget ditemani dia. Apakah itu bisa terwujud? Bisa. Bukan hanya tubuh fisik saja, tapi jiwa spiritual kalian memang saling menguatkan di sini, sehingga apapun masalah kamu itu bisa berhasil, bisa terselesaikan. Karena spirit kamu itu memang saling menguatkan satu sama lain. Ini adalah esensi. Ini adalah tugas dari cinta secara spiritual. Walaupun tidak bertemu secara fisik, namun spiritnya tahu, rohnya tahu kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh kayak down banget atau apa. Gak tau kenapa tiba-tiba kayak dapat energi yang kuat, bikin kamu tuh langsung deng naik. Ini adalah berkat dari doa dia yang terhubung secara spiritual dengan kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku ingin selalu ada untukmu. Kita membahas dua kalimat oracle ini. Aku harap kamu ada di sampingku. Lalu dijawab, aku ingin selalu ada untukmu. Mengindikasi bahwa apapun yang kamu utarakan akan terwujudkan, akan terlaksanakan dalam cinta yang positif, yaitu cinta secara spiritual. Hubungan ini meskipun ada di salah satu di antara kalian adalah cinta tak harus memiliki. Ketika kalian ikhlas, ketika kalian sudah pasrah kepada Tuhan, ngalir begitu saja, maka ketika salah satu di antara kalian sedang sedih, sedang terlemahkan, tiba-tiba mendapatkan sebuah energi kuat untuk bangkit. Dan itu adalah keajaiban, keunikan dari cinta secara spiritual. Oke, ini adalah energinya ya, suatu bagian. Wow. Luar biasa sih untuk membaca tema ini. Apalagi energi cinta secara spiritual itu kadang itu nggak bisa Kevin ungkapkan dengan kata-kata ya. Berat loh membaca ini untuk menerjemahkan dengan kata-kata. Dan mungkin untuk selengkapnya ada di bukunya Kevin ya, karena dengan menulis itu bebas untuk berkata-kata dalam tulisan. Mudah-mudahan Desember atau tahun depan bukunya bisa rilis ya, cinta secara spiritual. Oke, terkait itu semua, ada inisial apa dan zodiak apa yang muncul di pembacaan kita kali ini. Kalau zodiaknya nggak muncul, inisial namanya nggak muncul, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya ya sahabat bayan. Kita tarik dulu untuk zodiaknya, bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Taurus. Taurus hadir. Lalu selanjutnya adalah Scorpio. Selanjutnya adalah Virgo. Selanjutnya adalah Gemini. Lalu selanjutnya adalah Aquarius. Selanjutnya adalah Leo. Lalu selanjutnya adalah Libra. Lalu ada Capricorn. Selanjutnya adalah Cancer. Dan yang terakhir adalah Aries. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini ya sahabat bagian. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita cek yang pertama adalah huruf N. Untuk Nano ada huruf F. Untuk Fanta ada huruf E. Untuk Eropa ada huruf D. Untuk Delta selanjutnya ada huruf A untuk Alpha. Lalu ada huruf K untuk Kevin. Ada huruf L untuk Luna. Ada huruf J untuk Jamaica. Ada huruf C untuk Charles. Ada huruf U untuk Ultraman. Ada huruf R untuk Romeo. Ada huruf S untuk Singapura. Ada huruf W untuk Woman. Ada huruf M untuk Mama. Ada huruf H untuk Hotel. Ada huruf X untuk Christmas.
Selanjutnya adalah huruf T untuk Tango, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya adalah huruf G untuk Gamma, dan yang terakhir adalah huruf Z untuk Zero. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Mataimasu.